Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke bosku, kita dapat trouble lagi atau dapat customer lagi yang keluarnya indikator suhu di motor ADV 150 yang nyala merah. Ini kita cek tadi ya. Kita cek tadi, ternyata penyebabnya cuma dari kehabisan air radiator aja ya masku ya. Terus untuk selang-selang radiatornya sama water pumpnya ini saya cek tadi aman ya masku ya, aman, nggak ada kendala. Terus untuk tandon air radiatornya bener ya, habis tadi, memang bener. Terus di radiatornya juga udah habis. Langsung aja kita langsung pembongkaran aja ya masku ya. Ini tadi sempat nyala ya indikator suhunya di sini, di sampingnya check engine. Terus untuk suhu mesinnya juga tadi sempat naik juga ya, kita scan di antara 90 derajat hampir mendekati 100 ya. Ini tadi indikator suhunya yang di sebelah sini tadi nyala merah ya masku ya. Kita coba hidupin, terus bener aja tadi sempat nyala merah indikator suhunya, dan kita scan juga suhunya udah abnormal. Dan langsung kita tuju ya di water pumpnya, ternyata enggak apa-apa, ternyata cuma dari telat air radiator aja di motor ADV 150 ini. Nah, kita konsultasikan ke ownernya, ternyata cuma dari telat air radiator aja, dan ownernya minta sekalian untuk ganti ya, ganti air radiator. Dan pada bagian leher depan knalpot juga aman, tidak ada rembesan ya. Di bagian water pump juga aman, nggak ada rembesan warna hijau ataupun itu ya. Jadi memang cuma telat penambahan air radiator aja, belum sampai parah ya masku ya. Kalau udah parah biasanya sih ada bercak-bercak warna hijau di bagian selang atau pada bagian water pump, itu biasanya ada bercak-bercak warna hijau. Dan untuk ngetap air radiatornya bisa kalian pilih ya, lewat selang pembuangan pada radiator ini ataupun selang ataupun baut di pada bagian blok ya, baut 10, bisa kalian tap lewat situ atau bisa kalian tap lewat pembuangannya sini. Tapi saya lebih simpelnya sih biasanya ambilnya di radiatornya sini ya. Dan mohon maaf nampaknya kotor juga ya, belum saya bersihin tadi, habis ganti kornes sama seal-seal ya mas gue, seal di CVT. Dan ini butuh 2 botol ya, untuk ADV ini kita butuh 2 botol ya. Soalnya kalau 1 botol itu kurang ya mas, kurang dikit sebenarnya ya mas ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, untuk kedepannya mungkin ownernya juga butuh juga ya untuk nambahin sendiri ya mas ya. Nah, untuk pembuka covernya juga butuh kunci T8 ya. Untuk ngebuka covernya ada 3 baut, bisa kalian gunakan kunci T8 untuk ngebukanya. Kalau udah bisa kalian lepas selang pembuangan baut pembuangannya mas gue, maksud di bagian bawah dengan menggunakan kunci L5 atau bisa menggunakan tang juga mas gue ya. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky ya, silahkan kalian subscribe dulu channelnya Kiki Rizky dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan bunyikan notifikasi lonceng ya, biar kalian nggak ketinggalan updatean terus dari video saya Kiki Rizky bosku ya. Dan habis ini langsung aja ya kita lakukan penambahan coolant-nya dulu ya atau penggantian coolant-nya. Ini udah di tap tadi, langsung aja kita tambahin ya bosku ya. Dan bagi kalian yang memiliki kendala di motor kalian ya, seperti kayak indikator suhunya nyala, terus air radiatornya kok cepet habis, silahkan tinggalkan di kolom komentar aja, nanti akan saya bantu jawab sebisanya ya masku ya. Jangan takut nggak dijawab, pasti saya akan jawab masku ya. Dan pasti kalau kalian mau itu ya, kayak konsultasi masalah motor kalian, silahkan juga, enggak apa-apa masku, nanti saya bantu analisa juga ya dari sini, trouble motor kalian di mana masku ya. Dan ini sekedar sharing aja ya, kalau udah terlalu lama nggak diganti coolant itu juga bisa habis loh juga masku ya. Jadi kalau saya cuma ditambahin aja terus nggak diganti, itu coolant juga ada masa pakainya masku sebenarnya ya. Untuk coolant itu masa pakainya sebenarnya di 24.000. Kalau lebih dari 24.000 ya
apa namanya yang terdapat di coolant ya, atau zat-zat ya, zat aktif atau zat-zat yang seperti zat pendingin di mesin itu akan berkurang fungsinya. Jadi penting bagi kalian ya untuk mengganti atau merawat radiator kalian biar enggak rusak ya. Kalau radiator udah bocor ataupun radiatornya udah parah ya, bisa menyebabkan kantong kalian jebol ya bosku ya. Bisa nyebabin motor jebol dan kantong juga jebol bosku ya. Jadi penting banget untuk perawatan. Untuk pengecekannya juga ya, untuk pengecekan juga di antara 1 bulan. Kalau pemakaian tiap hari di atas 15 kilo atau sampai 30 kilo, bahkan lebih dari 30 kilo, itu pengecekannya ya 1 bulan sekali saja. Tapi kalau seandainya pemakaian jarak dekat nggak sampai 15 kilo per hari, itu pengecekannya ya kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan sekali udah cukup ya masku ya. Dan ini kita scan juga ya, kita cek kondisi termostat masku ya, apakah bekerja dengan baik atau tidak masku ya. Kok bisa mas ngecek termostat dengan menggunakan scan? Ya bisa aja masku ya, soalnya di scan ini bisa nunjukin ya untuk suhu mesinnya ini berapa, terus voltase sensornya ini berapa, itu ada semuanya masku ya di sini. Kalau kalian nggak punya scan, bisa kalian gunakan cara manual ya masku ya, dengan cara merasakan ya selang atas itu panas, terus selang bawah ini panas atau enggak. Kalau seandainya selang bawahnya ini panas, berarti termostat kalian itu bekerja dengan baik ya, berarti udah normal termostat kalian. Tapi kalau mesin udah nyala lama, terus selang pada bagian bawahnya kok masih dingin, nah itu bisa jadi penyebabnya cuma dari termostat saja. Dan termostat kalau rusak itu bisa bikin packing silinder kalian jebol ya, atau suhunya over ya, yang nyebabin mesinnya terlalu panas, terus akhirnya indikator suhunya nyala. Padahal nggak ada rembesan, air radiator masih banyak, itu bisa juga dari termostat ya masku ya. Jadi penting bagi kalian untuk ngecek ya untuk suhu-suhunya ini apakah sudah normal bekerja dengan baik atau tidak ya, itu bisa kalian cek dengan menggunakan scanner ini ya. Ini habis ini kita cek manual juga ya. Ini udah kita isi juga pada bagian tandon air radiatornya. Kita coba hidupin agak lama dulu biar suhu mesinnya itu bekerja dengan normal. Habis itu kita cek juga sirkulasinya masku ya, sirkulasi pada bagian selang radiator ini. Jadi nggak asal langsung diisi aja langsung pakai, enggak ya masku ya di sini. Jadi habis kita tap, kita isi, terus kita cek kondisi sirkulasinya gimana, kita cek kondisi sensornya gimana, kita cek kondisi termostatnya gimana. Jadi lebih ya, lebih penangannya harus lebih masku seperti ini. Kalau enggak ya mungkin bisa jadi indikator suhunya pasti akan nyala kembali, soalnya kan untuk keluhan radiator ini penyebabnya dari macam-macam hal sih masku ya, tergantung dari motornya sendiri ya. Ada juga yang habis kita isi seperti ini, kita cek suhunya mesinnya normal, dipakai orangnya beberapa hari kembali lagi dengan keluhan indikator suhunya nyala. Nah kita cek lagi masku ya kondisi suhu mesinnya ini bener normal apa enggak. Ternyata ada indikasi kalau termostatnya ini ngebuka setengah, nggak bisa ngebuka full. Jadi kemungkinan besar penyebabnya cuma dari itu, soalnya dari packing silindernya aman, selang-selangnya juga aman, nggak ada rembesan, water pump juga aman, air radiator juga nggak berkurang masku, tapi suhu mesinnya itu abnormal, bisa dari termostatnya juga. Akhirnya kita bongkar, kita cek kondisi termostatnya, kita tes juga, ternyata bener termostatnya ngebuka setengah. Jadi itu yang nyebabin indikator suhunya abnormal atau indikator suhu itu berlebih ya, suhu mesinnya ya saya maksud ya mas. Setelah kita ganti termostat ternyata udah normal kembali. Nah termostat ini ngebukanya itu di suhu sekitar 80 derajat ya udah mulai ngebuka ya masku ya. Di antara 80 derajat udah ngebuka, terus normalnya untuk running atau buat jalan itu antara 94 atau 84-86 itu udah normal. Kalau seandainya ada up-nya sedikit itu wajar lah, toleransi. Intinya nggak sampai 100 derajat lebih
ada yang sampai 120, ada yang sampai 115, itu berarti abnormal ya, termostatnya itu agak bermasalah ya. Ini kita tes ya, udah agak lama juga, RPM nya juga udah kita buat agak tinggi di RPM 7000-an ya, dan alhasil normal semuanya Mas ya, nggak ada trouble. Jadi kemungkinan besar ya cuma dari telat penambahan air radiator aja tadi Mas ya. Dan bagi kalian yang nanya ya, untuk jasanya berapa sih Mas ya untuk ganti coolant seperti ini ya, di bengkel saya ya sekitar ya kurang lebih 50-an lah untuk penggantian coolant seperti ini. Itu udah termasuk coolant-nya ya sendiri ya, udah termasuk coolant, udah termasuk jasanya. Tapi bagi kalian ya nggak bisa kalian patok ya 50k ini untuk bengkel semuanya, enggak ya. Jadi beda bengkel beda jasa juga ya Mas ya. Bagi kalian yang mempunyai langganan ya mungkin nggak sampai segitu ya mungkin ya. Tapi ya tergantung juga ya, tergantung dari kalian sendiri. Mau di bengkel resmi atau bengkel umum itu sebenarnya sama saja ya, tergantung dari mekaniknya ya. Mekaniknya kalau kalian mempunyai mekanik jeli ya aman-aman aja sih Mas ya. Kalau ya angger ya, kalau bahasa Jawanya itu angger, ditambahin aja tanpa dicek ya, bisa-bisa keluhan kalian nggak terselesaikan, malah bingung kalian udah ditambahin ini kok masih tetap ya. Dan ini secara manual juga kita pegang selang bawahnya panas ya, udah panas berarti termostatnya udah bekerja dengan normal. Tadi kita scan juga suhunya juga udah normal, nggak sampai 100 derajat Celcius. Dan udah selesai Masku ya, udah beres sebenarnya ini motornya. Dan bagi kalian ya yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Dan bagi kalian yang memiliki trouble di motor kalian seputaran air radiator ya atau indikator suhu, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar saja, nanti kita akan bantu jawab sebisanya Masku. Jangan takut nggak dijawab, pasti saya akan jawab Masku, tenang aja Masku ya. Ini kita cek juga indikator suhunya nggak nyala, udah normal semuanya. Tarikannya juga udah enak, enteng banget ya, karena suhu mesinnya stabil Masku ya. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.